kita harus mengembalikan barang-barang yang sudah kita ambil ke tempatnya. Nah, apa keyakinan yang kita dapatkan? Kelas menjadi tertib. Iya. Jadi kalau kita melaksanakan sebuah kesepakatan, kemudian sebuah keyakinan yang kita yakini akan kita peroleh dari kesepakatan yang sudah kita buat. Seperti dalam kelas itulah. Misalnya contohnya, kalau tadi kan misalnya kita mengambil barang-barang dalam kelas harus kita kembalikan. Keyakinan yang kita dapatkan adalah tadi kelas menjadi rapi. Nah, mungkin kita bisa membuat dengan anak-anak, kita tawarkan kesepakatan apa yang akan kita buat dengan anak-anak. Karena kesepakatan kelas itu untuk memperoleh sebuah keyakinan, kita membuatnya harus dengan kawan-kawan, dengan murid-murid semua. Kita tawarkan misalnya ini ya, kayak kita nih dalam sebuah kelas misalnya. Ibu Nelly misalnya, apa kesepakatan yang ingin Ibu jalankan di kelas ini misalnya? Apa Bu Nel contohnya dalam sebuah kelas? Merapikan buku di pojok baca setelah dibaca. Ya, merapikan buku di pojok baca setelah dibaca. Berarti keyakinan yang kita peroleh dari kesepakatan itu tadi, bukunya menjadi rapi. Ya, buku menjadi rapi. Kemudian ada lagi mungkin masalah jendela, contohnya Bu Linda misalnya. Iya, jika kita sudah selesai pembelajaran, kita menutup jendela. Keyakinan yang kita dapatkan dari kesepakatan itu, ya bisa tanggung jawab, bisa keamanan juga bisa. Ada lagi misalnya kita jendela sebelum belajar, membuka jendela sebelum belajar. Oh iya, membuka jendela juga sebelum pembelajaran ya. Menyimpan sepatu di rak sepatu. Kalau membuka jendela sebelum belajar, apa keyakinan kelas yang didapat? Kita peroleh misalnya udara, Sirkulasi udara bagus. Berarti suasana kelas yang nyaman, karena pada ini Sehat. kurikulum Merdeka ini kan memang yang diutamakan itu adalah kenyamanan. Kita tidak bisa sekarang memaksa anak-anak itu duduk di tempatmu, jangan di situ. Kita bebaskan. Mereka itu nyaman belajar di mana. Ketika mereka nyaman belajar di sudut, silahkan boleh belajar di sudut. Yang penting menyenangkan. Iya, anak-anak nyaman belajar sambil baring, silahkan. Karena memang menulis di lantai bisa? Boleh. Memang mengarah kepada pembelajaran yang menyenangkan dan mendukung untuk siswa. Di kurikulum Merdeka ini memang kita itu diibaratkan seorang petani ya, seorang petani yang mana anak-anak itu adalah bibitnya. Kita cuma ibaratnya tumbuh kembang mereka. Kita cuma mengawasi, terus kemudian mengarahkan tumbuh kembang mereka, karena pada hakikatnya anak itu memang mereka sudah memiliki basic kemampuan sendiri-sendiri, sudah memiliki keunikan sendiri-sendiri. Jadi jika bibitnya bagus, ketika kita mengolahnya dengan bagus, pencahayaan bagus, kemudian pengairannya bagus, kira-kira apa yang akan terjadi? Tumbuh dengan sempurna. Iya. Maka bibit tersebut akan tumbuh dengan sempurna. Nah, kemudian saya bertanya lagi, jika bibit yang kita tanam adalah sebuah bibit yang kurang bagus, akan tetapi ketika kita mengolahnya, kita tidak begitu telaten. Mungkin pemupukannya kurang, pengairannya kurang. Telaten itu apa ya kalau bahasa sini tuh? Teliti ya. Rajin lah. Jadi rajin, kita ada lelahnya, tekun misalnya. Nah, kita kurang telaten, sudah bijinya kurang bagus, kita ngolahnya kurang telaten. Kira-kira apa yang terjadi dengan biji tersebut, Pak? Gagal panen. Iya, mungkin bisa gagal. Iya, bisa saja gagal panen atau tidak tumbuh sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak menghasilkan buah yang baik. Tidak menghasilkan buah yang baik. Tetapi jika biji tersebut tadi, biji yang kurang bagus itu dirawat, kita olah dengan baik. Sebelumnya tanah sudah kita olah, kita beri pupuk, kita beri pengairan yang cukup ya. Kemudian kita siangi tanaman-tanaman pengganggu. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan bibit-bibit tersebut, Bapak Ibu? Akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang bagus. Iya, setidaknya tersebut pun akan tumbuh maksimal seperti kemampuan bibit tersebut tumbuh.
Begitu juga dengan anak didik kita, Bapak Ibu. Anak didik kita itu dengan latar belakang kemampuan yang berbeda. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Nah, di Merdeka Belajar ini kita memang anak-anak biarkan tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Sesuai dengan kodrat alam maupun dengan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat di mana mereka tinggal, ya. Misalnya seperti di sini lah, di Bangka Belitung ini. Mungkin seperti ini ya kalau yang kodrat alam itu. Kita anak-anak Bangka Belitung tidak mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak tentang kereta api. Karena apa? Di Bangka Belitung ini tidak ada kereta api, tidak ada rel kereta api, tidak ada apa namanya ini yang palang kereta api. Nah, tetapi berbeda lagi jika misalnya kita tinggal di kota Palembang ataupun di kota di Jawa lah ya. Di Jawa mungkin semua ada. Itu sesuai dengan kodrat alam. Tetapi kita juga harus menyiapkan mereka dengan kodrat zaman. Maksudnya mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alam mereka tanpa meninggalkan kita sebagai orang timur ya, sebagai kesopanan, kemudian dengan kesopanan, apalagi tata krama ya. Tetapi mereka juga harus siap dengan kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat zaman yaitu ketika mereka harus terus berkembang. Nah, itulah di kurikulum Merdeka ini tujuannya sebetulnya itu. Nah, di kurikulum Merdeka itu kita mengajarkan siswa, daya dukungnya adalah dari lingkungan sekolah ya. Kalau dari sekolah kita ini sebetulnya memang sudah sangat mendukung karena sekolah kita ini terletak di desa yang tidak terlalu ramai. Jadi kan untuk tempat belajar sangat nyaman. Kemudian kebetulan lahan sekolah kita ini juga sangat luas. Untuk di Merdeka Belajar ini mungkin kita lebih mengarah kepada apa ya Ibu Nelly yang sudah banyak di PMM tuh. Kalau misalnya kita memanfaatkan lahan, Cocok tanam misalkan. iya kita kan ada proyek apa kalau di Merdeka Belajar? P5. Proyek P5 ya. P5 kan? Iya. Kita bisa memanfaatkan lahan sekolah kita untuk kegiatan P5 ya, karena semua pembelajaran kita itu adalah mengarah kepada basicnya keterampilan, kemudian mengaktifkan peserta didik. Kalau dulunya seorang guru itu adalah sebagai pusatnya pembelajaran, untuk sekarang ini guru adalah cuma sebagai apa? Fasilitator. Iya, yang jelas sebagai penuntun. Kalau menuntun kan berarti yang kita tuntun itu memang dia sudah berjalan dengan saya. Tadi tentang kesepakatan kelas berarti Bapak Ibu sudah bisa membuatnya ya. Insya Allah. Kita membuat kesepakatan yang dulunya itu adalah sebuah peraturan. Kenapa kita kesepakatan? Berarti lebih mengarah gini loh. Kalau peraturan berarti ada oknum atau ada seseorang yang membuatnya agar kita mematuhi, ya kan? Tetapi kalau kesepakatan berarti sudah kesepakatan kita. Nah, itu berarti kita juga harus melaksanakan. Nah, dari kesepakatan itu kita akan memperoleh sebuah keyakinan. Sebetulnya gini, mudah gini. Dulu peraturannya adalah memakai helm ya. Memakai helm. Sebetulnya keyakinan yang kita dapatkan dari memakai helm itu apa ya? Keselamatan. Iya, sebuah keselamatan. Nah, seperti itulah keyakinan yang harusnya kita buat di kelas kita. Dari kesepakatan agar kita mendapatkan sebuah keyakinan yang nantinya akan kembali kepada kita semua. Bapak Ibu sudah bisa berarti membuat ini ya, membuat keyakinan kelas. Contohnya ada Bu yang itu boleh di itu di modul. Jadi banyak kayak